Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iustia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, populasi, sampel, penyajian data atau tabel dan diagram. Pengertian dari data, populasi, sampel, dan penyajian data adalah: yang pertama, data. Data adalah kumpulan informasi yang dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, eksperimen, atau pengamatan. Dan yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, barang, hewan, atau fenomena. Populasi dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Sampel, dan selanjutnya itu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih atau diteliti, dan sampel harus mewakili populasi agar hasil dari penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Dan yang keempat yaitu penyajian data, yaitu memaparkan data yang sudah dikumpulkan dan dibentuk menjadi tabel ataupun diagram agar informasi tersebut dapat dipahami. Dan ini ada beberapa jenis-jenis penyajian data. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel, dan yang kedua yaitu dalam bentuk grafik. Macam-macam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel satu arah. Dan yang kedua yaitu tabel dua arah dan tabel tiga arah. Dan yang pertama tadi yaitu tabel satu arah. Apa sih yang dimaksud dengan tabel satu arah? Tabel satu arah adalah tabel yang menyajikan data tentang satu karakteristik saja. Karakteristik tersebut dapat berupa seperti jumlah, frekuensi, ukuran, kadar atau presentasi, dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh dari tabel satu arah. Dan yang kedua yaitu tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik, misalnya data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh tabel dari dua arah dapat dilihat. Dan yang ketiga yaitu tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik, misalnya data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Dan ini ada beberapa contohnya. Dan ada beberapa macam dari tabel. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom, kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Yang dimaksud dengan tabel garis dan kolom adalah jenis tabel yang paling sederhana. Tabel ini terdiri dari baris dan kolom yang disusun secara sistematis dan teratur. Tabel garis dan kolom dapat digunakan untuk menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif. Dan ini ada beberapa contohnya. Dan yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diukur atau diamati. Tabel kontingensi terdiri dari dua kolom yang berisi data dari dua variabel yang ingin disajikan. Dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah jenis tabel yang menyajikan data kuantitatif dalam bentuk frekuensi, dan frekuensi adalah jumlah data yang muncul dalam suatu kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari dua kolom, yaitu kolom kategori dan kolom frekuensi.
Dan ini ada beberapa contoh dari berat badan dan frekuensi yang dihasilkan. Dan ada beberapa bentuk dari grafik. Yang pertama yaitu grafik batang. Grafik batang atau bar chart atau histogram. Grafik batang adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kategorik. Grafik batang terdiri dari batang-batang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Jenis dari tinggi batang menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif yang berubah secara kontinu. Grafik garis terdiri dari garis yang menunjukkan titik-titik data. Titik-titik data tersebut menunjukkan nilai data pada waktu yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu grafik lambang atau piktogram. Grafik lambang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut mewakili jumlah data yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu grafik pencar. Grafik pencar digunakan untuk menyajikan antara dua variabel kuantitatif. Grafik pencar dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Dan yang kelima yaitu grafik lingkaran atau PIE chart. Grafik lingkaran digunakan untuk menyajikan data kategorik dalam bentuk presentase. Grafik lingkaran dapat digunakan untuk melihat proporsi dari masing-masing kategori. Dan ini ada beberapa contohnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.